aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat di berbagai wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi pada kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi koalisi perubahan untuk persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di koalisi perubahan untuk persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin, ketika kita mengumumkan piagam kerjasama, teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi. Ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Jadi itu kira-kira 3 tema utama. Satu adalah update masing-masing, yang kedua update juga dari kami, yang ketiga adalah langkah ke depan di dalam proses pembahasan calon wakil presiden. Dan di antara itu kita sudah mulai bicara tentang agenda yang senyatanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Itu aja teman-teman dari saya, nanti kita bisa dialog lebih jauh. Silakan Pak Dirman. Terima kasih Pak Anies, Pak Capres. Kepada rekan-rekan dari partai, siapa yang memulai? Silakan. Pak Nasdem dulu katanya. Sebenarnya nggak perlu cukup lah Pak Capres tadi. Cuma tadi yang ditandaskan oleh Pak Anies, koalisi perubahan ini untuk persatuan ini seperti Inter Milan di bawah Mourinho gitu. Efektif, efisien dan juara gitu. Jadi nggak banyak tarian samba-sambanya, nggak banyak gegenspring seperti Jurgen Klopp itu nggak. Tapi we are the special one gitu untuk kemudian fokus. Kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres. Dan kami sudah mulai, kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritas. Integritasnya itu representasi dari capres dan gagasannya. Kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres. Itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman, ini bukan sebuah ide yang dicangkokkan gitu, enggak. Tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak itu, mendesak dan penting. Jadi ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak gitu.
Tapi ini mendesak dan penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Semua survei yang rilis terakhir ini semua hampir 78% mengatakan kemiskinan kita akut. Yang kedua itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Maka kemudian Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang membangun skemanya seperti apa. Jadi ini bukan hanya semata-mata kontestasi dari figur, tapi gagasan dan jejak rekam yang memberikan solusi atas 3 problem ini. Jadi bukan hanya semata-mata perlagaan semata-mata, tapi gagasan yang akan ditawarkan sekaligus bisa menjadi solutif atau tidak. Jadi kami sudah menyusun agenda dengan beberapa lembaga riset, lembaga kajian, kampus, dan para pakar dalam proses membreakdown itu. Kami breakdown dalam misalnya kemiskinan itu kedaulatan pangan, kedaulatan maritim itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir laporan dari tim 8 tadi ke Pak Capres. Ya, kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin 5 nama yang mengerucut itu. Dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan Capres. Nah, ini jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana? Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya utak-atik gatu, oh si A gini, enggak, tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Tapi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu, enggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Itu Pak Dirman. Terima kasih Pak Willy. Mas Sugeng mau menambahkan? Oke, langsung Pak Rifki, Sekjen Baik, Demokrat. terima kasih rekan-rekan media. Ya, yang pertama bahwa memang kami di 3 partai pengusung Pak Anies ini juga mempunyai kesepakatan sebelum bulan puasa untuk membagi tugas. Kami juga ditugaskan baik dari para pimpinan partai, ketua umum partai, kemudian anggota fraksi, DPRD, DPR RI kami yang mungkin kalau digabungkan jumlahnya hampir 5 ribuan, itu juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, baik itu terhadap kondisi hari ini yang dihadapi, tadi dikatakan mahalnya harga-harga, masalah lapangan kerja, kesulitan, ketidakpastian akan perekonomian dan sebagainya, termasuk kami juga menemukan adanya kekhawatiran publik dalam menghadapi pemilu ke depan. Kekhawatiran terhadap intimidasi, kekhawatiran terhadap intervensi dan kecurangan itu yang hari ini juga kami laporkan. Kemudian yang kedua bahwa kami juga sepakat dan juga sudah menjalankan pertemuan hampir tiap minggu termasuk di bulan puasa kemarin yang sebetulnya banyak progres, baik itu terkait dengan agenda, materi kampanye nanti, isu-isu strategis, juga terkait cawapres. Jadi alhamdulillah hari ini berkumpul kembali, kami melaporkan apa yang menjadi temuan lapangan kami, dan Pak Capres juga melaporkan tentang temuannya di lapangan, dan kita akan bergerak juga lebih kencang lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Pak Soebul Iman. Terima kasih Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, tadi teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi isu internal koalisi perubahan untuk persatuan. Juga tidak lupa kami juga mencermati tentang situasi perpolitikan tanah air, yang mana kami melihat ada satu yang positif ya, peristiwa di bulan Ramadan kemarin ini adalah ya munculnya capres yang dideklarasikan secara resmi oleh partai politik lain. Ya. Nah tentu ini buat kami merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan ya, karena dengan demikian maka
proses pemunculan capres-capres ini semakin mengalami progres yang sangat luar biasa. Hal yang tentu sangat kami harapkan dan kami sangat optimis adalah bahwa insya Allah nanti capres atau paslon ke depan ini besar kemungkinan lebih dari 2. Dan ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari 2. Kenapa? Karena kita ingin keterbelahan itu tidak terbangun ya dikarenakan karena 2 paslon dan itu berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan lebih dari 2 paslon kita berharap ketegangan di antara anak-anak bangsa ini bisa dikurangi. Beberapa percakapan saya kira saya dengan beberapa tokoh dan juga dari Pak Zulhas sendiri, ya kemungkinan juga lebih dari 2 itu bukan hanya 3 bisa 4. Nah ini juga buat kami sangat menggembirakan. Nah tentu perkembangan ini juga kami harap ini dilengkapi ya dengan para penyelenggara pemilu dan juga aparat pemerintah untuk semuanya ya menyambut situasi ini dengan mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral ya sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari 2 ini satu hal yang positif, tapi juga ini harus bersinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat ya yang mereka berkewajiban yang menciptakan situasi yang jujur dan adil ya, tidak memihak siapapun. Termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral ya sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif ya sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair ya dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini. Saya kira itu juga menjadi bahasan kami ya dan mudah-mudahan harapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini juga menjadi sesuatu yang disambut baik oleh semua elemen politik dan bangsa yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Soebul Iman. Demikian penyampaian dari Pak Capres dan juga rekan-rekan dari anggota koalisi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Satu dua. Ayo. Monggo. Sebutkan namanya. Sebenarnya menarik ketika sudah disampaikan sudah mengerucut ke 5 nama. Kan juga nggak mungkin kayaknya disebut karena tokoh-tokohnya sudah tahu juga ya nggak bisa disebut. Tadi sebagaimana diketahui tadi juga sebelumnya ada pertemuan di Wisma Nusantara antara Pak Surya dan Pak Luhut. Pak Luhut juga menyampaikan memberikan masukan salah satunya soal cawapres. Nah itu apakah 5 cawapres ini juga baik seperti apa gitu prosesnya Mas Billy dan kawan-kawan? Apakah juga menerima masukan dari pihak-pihak luar seperti Pak Luhut tadi, lalu mungkin Pak Sugeng juga mungkin juga dapat dengaran yang disampaikan Pak Luhut itu sosok cawapres seperti apa sih memangnya sampai menggoda-godanya langsung ke ketum gitu ya. Lalu yang kedua, soal koalisi besar ini kan terus digaungkan ya dari pihak sebelah lah, yang kemarin bahkan sampai bertemu di istana. Seberapa mengancam sih sebenarnya koalisi besar ini bagi koalisi perubahan? Lalu juga ada ini bagi sebagian dari soal koalisi besar, bahkan Caimin juga sempat datang ke Cikeas ya. Nah itu sudah bahkan terang-terangan mencoba menggoda gitu ya. Nah kalau misalnya imannya kuat, nah apakah imannya kuat juga bagi PKS dan Nasdem gitu ketika mungkin iya, nah mungkin nanti bisa ada jawaban sendiri bagaimana iman dari Nasdem dan PKS. Oke. Pak. Minta. Oh. Habis ini. 3 ya? 3 sampai itu. Tapi bagaimana sih sosok-sosoknya ini? Apakah dia latar belakangnya seorang kepala daerah atau seorang PR mungkin atau juga seorang birokrat? Dan bagaimana gendernya? Apakah dia perempuan atau laki-laki? Yang kedua, tadi kan dalam pertemuan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu
adalah ingin melanjutkan kepemimpinan presiden apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang menarik adalah IKN ini kan masih berlangsung, yang masih selesai di era Pak Jokowi. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Anies juga dengan dari tim 8, apakah bagaimana komitmennya terkait masalah IKN ini? Terima kasih. Satu lagi. Ya, Pak Anies, nama saya Fatima. Saya dari TV One. Pertanyaannya, Pak, minggu ini merupakan minggu yang sibuk bagi seluruh partai dan capres saling bertemu. Dan beberapa masyarakat juga menanyakan kemana Pak Anies. Dan pertanyaan saya, agenda utama Pak Anies selama minggu-minggu sibuk ini apa saja? Kemudian yang kedua, apakah ada sinyal partai lain yang akan bergabung ke koalisi perubahan? Terima kasih. Oke. Mas Sugeng barangkali merespon soal yang hadir kan perwakilan dari Pak Luhut kan. Nanti termasuk soal cawapres karena beliau yang duluan menyebutkan 5 itu. Ya, terima kasih Pak Dirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Capres dan segenap teman-teman dari Partai Demokrat dan juga PKS dan teman-teman wartawan. Iya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biar leluasa. Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog-dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Kan itu clear bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya, bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga bisa mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti. Tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk, mohon maaf ya, kita sebut dalam hal ini Pak Luhut itu menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, atau dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus. Menyangkut misalnya Pak Anies, kan, itu secara eksplisitnya begitu. Kedua adalah sepakat bahwa, sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi-kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan. Mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan. Kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan, dan itu sepakat di level itu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini, mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Memang tanya siapa saja, waduh itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi semua suasananya sungguh luar biasa. Intinya ada suasana yang coba dibangun demi baiknya ini negara bangsa ini ke depan. Itu saja. Soal imannya Nasdem gimana? Wah, kalau imannya Nasdem kita makanya. Jadi ada godaan-godaan dan sebagainya sempat dikemukakan, ya ada kritik Pak Surya, hal-hal yang demikian tidak perlu dilakukan. Kalau Nasdem jelas sampai Pak Surya ya menyebut kami sudah firm dan sebagainya sebagai partai politik yang berkeputusan tidak semata-mata untuk kepentingan elektoral, baik itu partai maupun dalam konteks hal ini adalah capres, tetapi lebih pada pilihan-pilihan moral etik yang memang harus dilakukan sebagai partai politik yang punya hak konstitusional, bahwa presiden dan calon presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebatas itu, dan memang tadi juga dipertegas bahwa kita akan tetap mensukseskan Pak Jokowi sampai term tahun 2024.